Selamat pagi, selamat berjumpa ya teman-teman. Hari ini mungkin ini perjumpaan kita yang pertama, jadi kita santai saja, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru ya. Yang penting menikmati apa yang saya sampaikan, nanti bisa dinikmati. Begitu pula teman-teman, kalau ada kendala dalam perkuliahan, ada permasalahan dalam perkuliahan, bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat ya. Jadi silakan nanti langsung tulis di live chat kendala yang dihadapi apa, keluhannya apa ya kan? Berkaitan dengan mata kuliah dasar komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, dari mata kuliahnya saja sudah tertulis ya, dasar komunikasi data dan jaringan. Jadi nanti apa yang saya sampaikan itu sifatnya dasar. Jangan lantas nanti feeling atau pikirannya itu jauh sekali ke arah expert tentang networking, itu jangan, karena memang ini materinya dasar. Karena memang materi dari jaringan komunikasi data itu banyak, berjenjang dan ada level-levelnya. Jadi ini yang pertama kali ketemu saya ini kebetulan yang komunikasi data dan jaringan, sifatnya yang masih dasar, sehingga teman-teman nanti jangan sampai terjebak pada pola pemikiran expert. Nah, sini dinikmati saja, santai ya, konsep alon-alon asal kelakon kita pakai dan kita gunakan. Jadi kita akan lebih enjoy menerima materi kuliah, lebih santai. Yang jelas yang perlu teman-teman perhatikan adalah setiap perkuliahan yang diikuti ya, baik dengan saya seperti ini ya, atau dengan dosen yang lain lah, mungkin teman-teman harus absen atau presensi melalui sistem yang ada di siakat.staycom.ac.id. Ini jangan sampai lupa, karena ini kuncinya ya, keywordnya itu ada di siakat.staycom.ac.id. Adapun konsep pola atau gaya kita kuliah ya, kita santai saja ya kan, karena di sini belum tentu saya selaku pengajar atau dosen itu lebih pinter dari teman-teman yang ada di sini semua, itu belum ya kan, belum tentu. Bahkan bisa jadi kemungkinan teman-teman semua itu lebih pinter daripada saya ya. Makanya setiap kali saya mengajar, saya akan menerapkan konsep kita itu belajar bersama, saling sharing pengetahuan. Bukan saya mengajari Anda atau mengajari teman-teman semua, itu enggak. Intinya konsepnya level kita belajar di sini sama. Kita saling belajar, kita saling sharing ilmu pengetahuan. Semoga dengan sharing ilmu pengetahuan tersebut kita bisa merasakan manfaat dengan ilmu yang kita peroleh nantinya, sehingga dimungkinkan di antara teman-teman juga terjadi saling komunikasi, biar tidak terjadi miss antar mahasiswa, apalagi miss sama dosennya ya. Nah, biasanya kalau teman-teman kuliah itu kan ditawari suruh ngeklik atau suruh ngisi bunga 3 mawar ya, merah, kuning, sama hitam. Lah, belum ketemu, belum kuliah, belum menerima materi, belum apa, sudah diklik bunga warnanya mawar hitam. Nah, itu kan namanya juga kurang apa istilahnya ya, kurang baik ya kan. Ikuti dulu
perkuliahannya, nikmati dulu perkuliahannya, setelah itu baru tentukan nilainya. Jangan belum ketemu aja belum, kenalan aja tidak, kenal aja belum, sudah tahu-tahu langsung klik bunga mawar merah. Nah itu kan juga nggak baik, ya kan? Wong kuliah aja masih introduction atau seputar video yang prolog, tiba-tiba sudah bunga kuning. Nah kan juga kurang real itu ya. Sehingga usahakan dalam memberikan sebuah penilaian itu kita sifatnya adalah objektif, jangan subjektif, ya kan? Kalau subjektif, wah lah, saya ketemu sama dosen itu kemarin, saya dikasih nilai A, wah lah karena kemarin saya dikasih nilai A, padahal saya itu kuliahnya bodoh banget ini, saya nggak bisa sama sekali, kok dikasih nilai A. Nah berarti dosennya itu saya kasih mawar hitam saja lah. Nah misalkan seperti itu. Nah itu ya jangan. Nah, sehingga penilaian kita betul-betul real, penilaiannya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan. Tentunya yang disampaikan itu bukan lantas berdasarkan ukuran dari teman-teman, bukan, tapi ukuran dari sebuah mata kuliah. Kalau mata kuliahnya dasar, yang disampaikan dosennya dasar, ya wajar namanya, karena juga mata kuliahnya dasar. Nah, kalau mata kuliahnya expert, yang disampaikan expert, ya wajar. Mata kuliahnya dasar, yang disampaikan expert, dan nanti teman-teman ada yang nggak sampai, kan? Karena kan belum tentu yang ada di sini ini semuanya pinter komputer. Yang ada di sini ini kebetulan backgroundnya TKJ, backgroundnya multimedia, kan enggak. Di antara teman-teman sekalian itu dasar masuk ke Universitas Stekom itu ada yang dari akuntansi, ada yang dari tata boga, ada yang dari tata busana. Nah, materi-materi dasar ini untuk mengantisipasi, untuk menyingkronkan, untuk menyamakan persepsi bahwa ya, yang dari tata boga, tata busana, akuntansi, ekonomi manajemen, pemasaran tadi itu bisa mengenal, bisa mengetahui, dan bisa mengerti tentang dunia komputer. Nah, kebetulan di dalam hal mata kuliah ini adalah komunikasi data dan jaringan. Nah, bagi Anda yang kebetulan lulusan dari TKJ, lulusan dari multimedia, lulusan dari apalagi lah komputer engineering dan lain-lain, itu mungkin nggak kesulitan. Bahkan melihat materi yang saya berikan itu terlalu mudah. Nah, melihat materi ini jangan melihat materinya, tapi lihatlah ukuran dari sebuah mata kuliahnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa ikuti. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, langsung ketik aja di kolom komentar live chat. Jadi saya bisa membaca, saya bisa mengetahui seluruh komen-komen atau seluruh keluhan komentar yang teman-teman berikan. Kalau kuliah dengan saya santai saja, ya kan? Nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru, terlambat nggak apa-apa. Tidak bisa masuk setepat waktu sesuai dengan jam kuliah, nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman silahkan absen, silahkan presensi melalui siakat sampai dengan nanti malam jam 23 atau jam 11 malam. Jadi kesempatan absennya itu sampai jam 11 malam. Jadi yang pergi keluar kota atau kebetulan ada aktivitas apa gitu ya, itu nggak terganggu, masih bisa dijalankan, masih bisa dilaksanakan. Begitu pula dengan saya, nanti suatu saat tidak bisa memberikan kuliah secara online, kan? Memberikan kuliah tepat waktu, ya kan? Tapi agak terlambat atau mungkin terlalu dini, kegasien itu ya. Yang tadinya kuliah jam 10
kebetulan saya nggak bisa online jam 10, saya undur jam 11, saya undur jam 12, ya kan? Atau mungkin saya nggak bisa live, saya memberikan recording hasil record kuliah sebelumnya. Nah, juga saya mohon dimaklumi. Ini sudah saya sampaikan di awal agar teman-teman bisa paham bahwa kita di sini adalah sharing bersama, saling tukar menukar ilmu, saling tukar menukar pengalaman. Bukan saya mengajar teman-teman, bukan teman-teman itu menimba atau istilahnya jadi murid saya, itu bukan. Tapi kita di sini belajar bareng-bareng. Yuk kita belajar bagaimana supaya semangat, bagaimana agar wawasan kita bertambah. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada sesuatu sampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga nanti komunikasi kita bisa cair. Nah, sebelum ke materi atau sebelum saya sampaikan materi untuk hari ini tentang konsep dan pengenalan, teman-teman semua bisa lihat di monitor atau di tampilan yang ada di media dari teman semua bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah saya, ingat, perlu catat ya, setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah saya harus tergabung dalam grup Communication Center Learning yang ada di Facebook. Ya, saya ulangi lagi, setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang saya ajarkan harus tergabung dalam grup yang ada di Facebook, yaitu Communication Center Learning. Nah, nanti di sana akan ada beberapa informasi materi kuliah akan saya share di sana, atau mungkin kalau sudah ada kayak ini bisa dicari file-filenya. Ya, di sana dicari juga sudah ada. Mungkin nanti pengganti kuliah, tugas dan lain-lain akan dikirim ke Communication Center Learning. Jadi perlu dilihat, perlu ditekankan, jangan lantas hari ini lupa nggak masuk grup, terus minggu depan lupa nggak masuk grup, UAS nggak mau masuk grup, tiba-tiba saja UTS lupa nggak masuk grup, UAS-nya tiba-tiba saja minta Pak grup Facebooknya apa, saya kok belum di approve. Nah, ini berarti kan kuliah dari awal kurang memperhatikan bahwa setiap perkuliahan yang mengikuti kuliah saya harus tergabung ke dalam grup Facebook Communication Center Learning. Nanti di sana kita akan berdiskusi, di sana kita akan saling menyapa, ya, sehingga nanti pada grup tersebut akan tersaji informasi-informasi yang mungkin dari beberapa teman-teman bisa dimanfaatkan. Untuk hari ini mungkin kuliah kita prolog santai, nggak usah berat-berat ya. Kita juga ketemu pertama kali ya. Kalau kita pertemuannya secara offline, mungkin akan saya tanya satu-satu, kita bisa bertatap muka, bisa kenalan. Nah, ini online saya mau kenalan terus gimana coba? Ya, yang menyaksikan perkuliahan ini juga tidak bisa terlihat, baik itu melalui siakat maupun melalui live langsung ke YouTube-nya, karena ada beberapa mahasiswa itu yang untuk mengikuti perkuliahan itu via siakat, ada yang langsung mengarah ke YouTube yang diberikan linknya tadi melalui siakat, atau mungkin link sudah dibagi oleh antar teman itu ya, seperti itu. Sehingga saya nggak bisa kenalan satu-satu, paling taunya ya kalau ada pertanyaan saya baca dari siapa, terus kemudian akun atau nickname-nya itu di nickname YouTube itu kan juga belum tentu nama sebenarnya, bisa jadi nama yang ada di YouTube itu nama samaran atau nama alias, sehingga juga kurang, informasi itu kurang valid digunakan. Ini sayang sekali ya. Semoga saja
wabah atau pandemi ini segera berakhir, sehingga kita itu bisa benar-benar bertemu, bertatap muka, berinteraksi, saling sapa, bertukar pengalaman secara real, secara nyata ya, tidak hanya di dunia maya. Kalau di dunia maya seperti ini kan teman-teman melihat wajah saya kan hanya separuh badan, tidak full kan. Siapa tahu atas saya itu laki-laki, tiba bawah saya itu perempuan, itu kan ya teman-teman kurang bisa istilahnya apa ya, mengetahui atau kurang paham. Kalau secara nyata ketemu kan tahu, oh bapak itu loh, kalau yang atasnya itu laki-laki, yang bawahnya perempuan, misalkan seperti itu. Nah, untuk hari ini kita pengenalan pada komunikasi data dan jaringan secara simpel saja, ya kan? Intinya komunikasi data dan jaringan itu apa toh? Data dari satu node atau satu titik itu berpindah ke tempat yang lain melalui sebuah media, sehingga perpindahan ini bisa di-manage, bisa diawasi, bisa dipantau, bisa dikelola. Tadinya prinsipnya seperti itu ya. Contoh realnya gini, saya punya ATM ya. Ini saya mencontohkan di ATM saja ya. Saya punya ATM, kebetulan ATM saya itu atau kok saya punya ATM, kalau punya ATM itu mesinnya ya. Saya punya uang saya taruh di bank, katakanlah bank BRI lah yang memasyarakat, karena sudah terbukti dan sudah terkenal kalau BRI itu jangkauannya itu lebih dalam daripada bank-bank yang lain. Saya punya uang, saya taruh di bank BRI, kemudian saat nabung tadi saya membuat satu ATM biar transaksi di bank BRI itu saya tidak terlalu sulit dan tidak ngantri ke teller. Jadi transaksi itu bisa saya lakukan dengan menggunakan kartu ATM. Nah, suatu saat saya itu pergi ke Jogja, katakanlah berlibur ya. Saya pergi ke Jogja berlibur ke Pantai Parangtritis. Di sana saya menggunakan uangnya via BRI ya kan, yang tadi saya buat nabung tadi, uang saya yang tabung tadi saya ambil melalui ATM BRI yang ada di sana di Parangtritis, karena uang saya kebetulan habis di Parangtritis ya. Mau jajan itu harus ngambil uang dulu ya. Begitu saya ngambil uang ya kan, maka otomatis ketika saya mengambil, saya melakukan transaksi, saldo uang saya yang ada di bank BRI tadi akan mengalami pengurangan. Saya ngambilnya 500 ya dikurangi 500, saya mengambilnya 1 juta ya dikurangi 1 juta, saya mengambilnya 100 dikurangi 100, tergantung transaksi yang saya lakukan. Nah, pada suatu saat dari Parangtritis saya mau jalan-jalan menyusuri pantai, tibalah saya di Pantai Samas ya. Pantai Samas, kalau Parangtritis itu mana itu pantainya itu? Bantul ya? Bantul apa Gunung Kidul? Bantul ya. Tapi kalau Samas itu mana? Samas itu Sleman apa Kulon Progo? Ya, Samas. Nah, ini yang orang-orang Jogja nih, Pantai Samas. Pantai Samas ikutnya itu Kulon Progo ya. Jadi dari Parangtritis menyusuri pantai sampailah saya di Samas. Nah, ketika di Samas kebetulan uang saya ini sudah habis. Saya belanjakan tadi saat di Parangtritis ya, untuk jajan-jajan dan untuk pesta-pesta dan lain sebagainya, karena tahun baru ya kan. Tahun baru gandeng pacar-pacar baru ya kan. Pacarnya ikut baru ya, sehingga mau jajan yang ringan-ringan dan murah-murah itu gengsi, akhirnya jajan dan makannya itu yang mahal-mahal ya kan. Akhirnya uang tadi yang ngambil ATM habis. Nah, ketika di Samas ya kan, saya tidak menemukan ATM BRI.
Ketika makan di restoran yang ada di Samas, saya hanya menemukan mini ATM atau mesin gesek. Itu pun miliknya BCA, bukan lagi miliknya BRI. Jadi mini ATM mesin gesek tadi adalah terkoneksi ke BCA. Padahal kartu ATM yang saya punya, ya kan, ini adalah ATM-nya Bank BRI, di mana Bank BRI itu tempat untuk saya menyimpan uang. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah saya harus muter-muter nyari ATM BRI sampai saya ketemu, padahal saya sudah makan enak-enak? Ya otomatis nanti dikirain saya lari, ya kan? Gimana? Tetap saya gesek ATM saya yang menggunakan Bank BRI tadi, akan saya gesek menggunakan ATM yang ada di restoran tadi yang terkoneksi ke dalam bank BCA. Walaupun beda ATM saya BRI, mini ATM yang ada di resto tadi BCA, akan tetapi uang transaksi tersebut akan tercatat. Ketika saya mentransaksikan pengurangan uang 500.000 di bank BCA tadi, maka otomatis uang 500.000 saya yang ada di BRI ikut berkurang. Ketika saya mengambil 100.000 yang ada di ATM BRI saya tadi, saya transaksikan ke BCA, maka 100.000 juga akan berkurang. Tentunya akan ditambah dengan biaya administrasi. Ya, kalau ATM bersama ya sekitar 2.500, ya kalau link ya sekitar 6.500, tergantung fasilitasnya. Ya, tergantung kriteria banknya masing-masing. Masing-masing bank menerapkan administrasi untuk transaksi yang berbeda. Ini contoh, ini komunikasi data. Apa? Terjadi komunikasi data antar server yang ada di BRI dengan server yang ada di BCA, bahwa terjadi transaksi pengeluaran uang sekian pada nomor rekening sekian. Ya, itu contoh real. Contoh nyata, apa itu komunikasi data dan apa itu jaringan komputer. Nah, komunikasi data di sini pengurangan uang tadi, sedangkan untuk jaringan komputernya adalah alat atau fasilitas yang digunakan, kartu saya dan mini ATM, sehingga dari node ini bisa terjadi komunikasi data yang berbeda alat. Terus pokoknya saya menerangkan itu bahasanya itu bahasa yang mudah diterima lah, bahasa gaul, bahasa katrok atau bahasa deso lah, desit, ya kan? Karena saya itu orang desa, jadi apa yang saya kenalkan ya, apa yang saya bicarakan dan apa yang saya terangkan, gaya modelnya juga orang pedesaan. Nah, dengan saya menerangkan dengan gaya dan model pedesaan ini, harapannya setiap lini mahasiswa itu mampu mencerna apa yang saya sampaikan, ya, tidak bingung karena bahasanya terlalu intelek, terlalu tinggi gitu ya. Kalau bahasanya terlalu intelek dan terlalu tinggi kan ada beberapa mahasiswa yang bingungan gitu ya. Nah, begitu nanti bingung, saya terangkan lagi tambah bingung, ya kan? Begitu tambah bingung, masuk lagi tambah mumet. Nah, khawatir saya kalau sudah bingung seperti itu, besoknya nggak mau masuk lagi, ya kan? Kalau nggak mau masuk cuman kuliah saya nggak masalah ya. Tapi kalau nggak mau masuknya itu nggak mau masuk kuliah lantas nggak jadi kuliah, kan saya berdosa itu. Nah, saya merasa berdosa membuat teman-teman itu nggak nyaman kuliah. Saya merasa berdosa membuat teman-teman itu takut ikut kuliah karena bingung menerima bahasa yang terlalu intelek tadi. Nah, sehingga ya saya menggunakan bahasa yang sederhana. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk komunikasi data. Kalau kita melihat trennya, ya kan, tren dari komunikasi data dan jaringan komputer itu dituntut atau dia itu istilahnya apa ya? Itu dibutuhkan karena adanya pertumbuhan lalu lintas data yang sangat tinggi. Jadi kebutuhan akan orang tentang pertukaran data itu tinggi.
Terus kemudian juga mereka itu menuntut akan stabilitas pertukaran data. Stabilitas pertukaran data itu gini, contoh realnya itu gini. Kalau kita mau berkomunikasi via handphone saja lah, kita buka Facebook atau kita buka Twitter, ya kan? Atau mungkin kita nonton YouTube lah. Begitu nonton, ternyata muter-muter terus. Nah, nanti sebentar lagi lancar. Begitu lancar, muter-muter lagi. Nah, itu namanya tidak stabil. Nah, tentunya tren ini kan membutuhkan stabilitas kita. Kita butuhnya itu yang stabil. Jangan putus-putus, jangan terjadi lag. Nah, kebutuhan itu tinggi. Terus kemudian banyaknya pengembangan layanan baru, terutama di dunia provider, penyedia internet ini, ya kan? Ini baru. Terus kemudian kemajuan teknologinya, ya kan, menawarkan dengan medium atau dari medianya ya, yang tadinya kabel sekarang fiber, ya kan. Terus yang kemudian teknologi 3G diganti 4G, setelah 4G diganti 4G. Padahal itu kita beli HP itu masih 3G. Nggak tahunya sekarang mau keluar 5G, ya kan? Padahal 4G itu baru saja kemarin. Nah, ini namanya kemajuan teknologi. Nah, tren-tren inilah yang merubah, yang berkecimpung atau apa ya, yang menjadi indikator dari sebuah komunikasi data dan jaringan. Nah, munculnya sebuah jaringan ini tentu nanti akan membentuk pola-pola tersendiri ya. Struktur arsitekturnya itu macam-macam. Ada yang model LAN, ya kan? LAN itu apa? Nanti di dalam LAN itu ada apa istilahnya? Model-modelnya lagi. Terus kemudian di dalam WAN itu ada lagi gitu ya. Nah, semuanya ini dari LAN dan WAN itu mendorong terjadinya elektronika digital. Jadi elektronika digital itu sistemnya ya seperti itu tadi. Kalau kita gambarkan, kalau kita lihat secara grafik itu bukan grafik terus lantas grafik kayak kita buat angka-angka itu ya, digambarkan itu enggak ya. Grafik di sini adalah gambar itu ya. Nah, bisa Anda lihat dari model komunikasi data melalui jaringan, ya kan? Itu adanya sumber atau source system, kemudian akan dikirimkan melalui sebuah media atau media transmission, terus kemudian akan diterima, ya kan? Diterima oleh siapa? Oleh stasiun penerima yang biasa disebut dengan destination. Ya, ada source, ada destination. Tentunya kalau ada source, ada destination, ada media untuk menghubungkan antar source dan destination. Itu secara globalnya. Terus secara akademik networknya bisa Anda lihat ada workstation, ya, di situ ada modem, terus ada public telepon network atau ISP ya, Internet Service Provider. Terus kemudian balik lagi ke modem, baru ada server. Istilahnya dari server ini mengirim data melalui modem, modem dikirimkan ke internet melalui ISP, Internet Service Provider atau Public Telephone Network, diterima oleh sebuah modem, modem dikonfirmasi, setelah valid dikirim ke workstation, di workstation akan dibaca pada lapisan aplikasi oleh orang yang menerima. Ini secara grafik. Nah, ini kalau kita melihat sinyalnya, ya, ketika kita mengirim data, ya kan, sinyal itu akan dikirim secara digital. Sampai kapan? Sampai pada transmitter. Kemudian ketika sudah transmitter dilempar ke dalam transmission system atau media transmisi tadi, itu akan berbentuk sinyal analog. Nah, ketika analog ini diproses lalu diterima oleh si receiver
atau si penerima tadi yang berupa modem ini masih dalam bentuk analog. Kemudian dari receiver ini dikirim ke destination dalam bentuk digital. Kemudian di destination ini akan bisa diaplikasikan, akan bisa diterima dan dimengerti oleh orang yang menerima dalam lapisan aplikasi. Jadi dalam pengiriman data dari awal proses sampai dengan akhir proses itu akan mengalami dua perubahan bentuk sinyal, yaitu dari sinyal digital diubah menjadi sinyal analog, dari sinyal analog akan diubah lagi menjadi sinyal digital. Terus media transmisinya ya, media transmisi nanti ya kita akan mengenal adanya nirkabel dan kabel serta fiber optik. Jadi fiber optik itu bukan kabel ya, jadi sendiri karena arsitekturnya sendiri. Kalau kabel ya nanti ada UTP, ada STP, ada koaksial, itu model kabel. Kalau mau kita pakai nirkabel ya kita akan mengenal infrared, mengenal adanya Bluetooth, mengenal adanya wireless, ya kan, ini ya kan. Terus kemudian fiber optik itu ya tersendiri karena fiber optik itu sistem kerjanya menggunakan kecepatan dari sebuah cahaya. Nah, ini nanti kategori umum dari sebuah komunikasi kita akan membahas pada model bentuk dari sebuah jaringan ya. Kita akan mengenal adanya local area network atau LAN. Kita juga akan mengenal adanya wide area network atau istilahnya WAN. Jadi ada LAN, ada WAN. Ya, nanti LAN itu topologinya seperti apa, WAN itu seperti apa, akan kita lihat pada minggu yang akan datang. Tapi secara singkat akan saya sampaikan dulu, walaupun lebih khususnya akan kita pelajari pada yang akan datang. Ini yang WAN. Ini yang switching sirkuitnya si jaringan tadi, ya kan? Ini yang model switching paket. Ini akan kita pelajari nanti di lebih jauh ya, akan kita pelajari lebih jauh di materi-materi berikutnya. Jadi hari ini kita dasarnya saja tadi, konsep-konsepnya dulu saja. Jadi bagi yang lulusan tata boga dan lulusan busana itu bisa mengikuti. Ini dibaca sekilas saja. Ini akan saya terangkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita di teori-teori dasarnya saja. Jadi yang model komunikasi ada synchronous data transfer atau asynchronous data transfer. Nanti itu dibahas di yang akan datang ya. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk hari ini sebagai awalan pertemuan kita ya. Semoga teman-teman itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan sampai terjadi miss antara kita sehingga teman-teman itu memandang buruk kepribadian saya ya. Begitu pula bagaimanapun juga saya akan menghargai teman-teman semua, akan menganggap teman-teman itu adalah teman belajar saya untuk maju bersama, untuk sharing bersama. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Kalau ini bisa Anda lihat adalah elemen internet. Jadi elemen jaringan-jaringan itu yang terhubung melalui cloud. Cloud itu disimbolkan oleh awan. Jadi kalau Anda di buku nanti ketemu sama logo kok simbolnya berbentuk awan, itu berarti dia cloud. Artinya dia adalah internet ya. Itu cloud itu ya. Cloud internet dihubungkan melalui beberapa jaringan ya kan. Ada routernya ya kan. Sehingga saling berkomunikasi. Ini arsitektur internetnya ya, kalau kita rinci lebih dalam seperti ini. Kalau tadi kan bentuk cloudnya secara simple, ini secara lebih
jauh sudah ada managed networking ya. Ini yang model nanti kalau di komputer atau laptop teman-teman mau dihubungkan ke jaringan melalui kabel ya, itu menggunakan port ini namanya LAN card atau kartu Ethernet ya. Ethernet card biasanya disebut dengan LAN card gitu ya. Itu bentuknya seperti itu ya, yang tengah itu biasa disebut dalam dunia teknisi komputer itu adalah RJ45. Jadi kalau ketemu RJ45 ya berarti LAN card untuk jaringan, untuk internet. Kalau untuk telepon itu menggunakan RJ11. Ya beda ya, telepon RJ11. Kalau untuk komputer, laptop itu menggunakan RJ45. Kalau untuk HP apa? Untuk HP nggak pakai LAN card, pakainya WiFi wireless, teknologinya 4G, 3G atau 5G. Ini contoh pengembangan jaringan komputer ya, yang tadinya simple ya kan? Yang sebelah kiri itu ya hanya terdiri dari 3 komputer yang terhubung, tapi sebelah kanan itu sudah lebih dari 3 komputer yang terhubung. Jadi dikembangkan. Jadi kebutuhan ke depan itu untuk komunikasi data itu memang seksi ya. Jadi memang hebat itu. Makanya di berbagai perguruan tinggi komputer itu komunikasi data dan jaringan mesti diajarkan. Nah, ini yang menjadi dasar kita belajar tentang jaringan, yaitu bagaimana setiap komputer di dalam jaringan itu mengetahui bahwa komputer A itu adalah komputer A, dia bukan komputer B, biar tidak salah ya. Saya kirim surat ke pacar saya, nggak taunya diterima oleh pacar teman saya, ya kan repot ya. Kalau saya kirim surat ke pacar saya, yang pastikan bahwa penerima surat itu adalah pacar saya, bukan pacarnya teman saya. Nah, untuk membuat seperti ini agar komputer A itu kedeteksi dan valid menjadi komputer A dengan cara memberikan alamat komputer. Sehingga dengan pemberian alamat komputer ini, salah alamat kirim sudah tidak akan terjadi, sehingga bisa meminimalisir kesalahan baik pengiriman maupun penerimaan. Nah, manajemen seperti ini nanti akan kita pelajari saat kita kuliah komunikasi data dan jaringan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya akhiri sekian. Sekali lagi saya mohon maaf. Selamat pagi.